Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Maulidia dari kelas 3 PIEP 001, Program Studi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah belajar pembelajaran, materi model pembelajaran eksempel non-eksempel dengan dosen pengampu Chandra Abdillah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita membahas tentang konsep model pembelajaran. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun dalam Warsono dan Haryanto 2013 halaman 172, model pembelajaran adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan pembelajaran. Sedangkan menurut Adang Heriawan 2012 dalam buku Metodologi Pembelajaran menyatakan model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menuliskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya menurut Arens dalam Agus Suprijono 2014, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pengelolaan kelas. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran meliputi nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan juga budaya. Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pola yang direncanakan guru sebagai acuan dalam pembelajaran di kelas yang terdiri dari tujuan, sintaks, dan sistem pengelolaan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran harus ditentukan dengan jelas di awal pembelajaran. Hal ini bertujuan agar setiap anggota kelompok memahami sasaran setiap kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, guru memperhatikan aturan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran, mulai dari pembentukan kelompok, diskusi kelompok, hingga penentuan skor penilaian. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika bisa mendapatkan skor yang baik. Setiap model pembelajaran tersebut memiliki urutan langkah kerja atau disebut dengan sintaks. Model pembelajaran ini digunakan untuk membantu ide, keterampilan, dan cara berpikir siswa, serta dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi kompetensi dasar atau KD, tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran, sifat dari materi yang akan diajarkan, dan juga tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas materi inti, yaitu model pembelajaran eksempel non-eksempel. Adapun yang akan dijelaskan yaitu mulai dari pengertian, tujuan, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan yang terakhir kelemahan. Menurut Adang Heriawan 2012, model pembelajaran eksempel non-eksempel merupakan metode belajar yang menggunakan contoh-contoh gambar. Contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Model pembelajaran eksempel non-eksempel adalah metode pembelajaran yang menggunakan contoh berupa gambar, foto, diagram, ataupun tabel yang bermuatan permasalahan. Tujuan penggunaan media tersebut adalah agar siswa dapat mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah yang paling efektif, serta mendeskripsikan kesimpulan atas permasalahan.
Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan model example non-example. Adapun di antaranya yaitu membantu siswa memahami konsep atau keterampilan tertentu dengan menyajikan contoh positif yang jelas dan tepat. Selain itu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan memahami kesalahan umum melalui contoh negatif yang dapat meningkatkan keterampilan analisis dan kritis. Model ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menggugah pikiran, memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep atau keterampilan yang diajarkan. Selanjutnya, kita bahas karakteristik model pembelajaran example non-example. Berikut adalah beberapa karakteristik dari model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu contoh positif. Mendorong pemahaman yang mendalam dengan memberikan ilustrasi konkret. Kedua, contoh negatif, membantu siswa mengidentifikasi kesalahan dan memahami konsekuensinya. Selanjutnya ada pertanyaan reflektif, mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis terkait contoh yang diberikan. Selanjutnya ada kesesuaian materi, memastikan bahwa contoh dan bukan contoh yang diberikan relevan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya ada umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap jawaban siswa terhadap contoh atau pertanyaan. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah model pembelajaran example non-example. Ada 7 langkah dalam model pembelajaran example non-example menurut Adang Heriawan, yaitu sebagai berikut. 1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat LCD proyektor. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Lalu yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kemudian kita akan membahas kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran example non-example antara lain yaitu siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. Siswa terlibat dalam proses discovery atau penemuan yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example non-example. Selanjutnya, siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, kelemahan. Model pembelajaran example non-example memiliki beberapa kelemahan antara lain tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar dan model ini memakan waktu yang lama. Demikian materi yang disampaikan, mari kita simpulkan. Secara keseluruhan, model pembelajaran example non-example membuktikan diri sebagai pendekatan yang sangat efektif dalam membimbing siswa menuju pemahaman yang mendalam terhadap konsep atau keterampilan.
Dengan menyajikan contoh positif dan negatif, model ini tidak hanya memberikan pemahaman yang kokoh, tetapi juga memberikan pandangan tentang kesalahan umum yang perlu dihindari. Pertanyaan reflektif, variasi konteks, dan umpan balik konstruktif semuanya berkontribusi pada merangsang pemikiran kritis siswa dan memastikan pembelajaran yang berkelanjutan. Model ini tidak hanya fokus pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga mendorong aplikasi praktis, motivasi siswa, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran example non-example menciptakan lingkungan yang dinamis dan interaktif, membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk berhasil dalam pembelajaran mereka. Nah, untuk memperdalam materi, yuk Sobat Kojar kerjakan soal berikut, lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nomor 1, mengapa memberikan contoh negatif penting dalam model pembelajaran example dan non-example? Yang kedua, mengapa penting untuk mengaitkan contoh dengan situasi dunia nyata dalam model pembelajaran example non-example? Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelas. Demikian materi model pembelajaran example non-example mata kuliah belajar pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya Naura Maulidia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.